Jokowi bohong. Bapak Jokowi itu pembohong. Dia bilang nanti setelah purna tugas, selesai masa jabatan dia sebagai pemimpin negeri, dia akan pulang ke Sulu. Jadi rakyat biasa. Faktanya apa? Setelah purna tugas, faktanya apa? Jadi rakyat biasa. Bahkan berita yang terakhir, jadi penasihat global. Penasihat di PBB, penasihat global Bloomberg. Ini ekonomi. Masih jadi orang penting. Masih jadi orang penting di mata negara-negara lain, di mata manusia. Itu bohong apa tidak tuh? Jelas nggak kebohongan itu? Guys, nggak gitu juga. Pak Jokowi tak bohong. Pak Jokowi ingin menjadi orang biasa. Dengan kejujurannya dia menyatakan dia akan menjadi orang biasa pulang setelah purna tugas. Tapi nggak gitu guys, nggak gitu. Allah berkehendak lain. Allah dan para malaikat itu masih menginginkan agar Pak Jokowi membantu sahabatnya yang bernama Prabowo untuk memperbaiki negeri ini. Sebab negeri ini diamanahkan. Allah mengamanahkan negeri ini kepada rakyat pribumi. Dan itu yang bisa mengerjakannya saat ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Allah mengangkat lagi derajat Pak Jokowi. Allah masih kasih lagi kegiatan-kegiatan buat Pak Jokowi. Kegiatan untuk memperbaiki, membenahi negeri ini yang telah dirusak. Yang telah banyak dirusak oleh sekumpulan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Maka kami menyampaikan buat Pak Jokowi, sukses selalu, sehat zahir dan batin beserta Ibu Iriana dan keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Raja Asia RI 7 kini menjadi cermin masa depan dunia internasional. Pertama dalam sejarah Indonesia, Presiden RI 7 lebih hebat dari Presiden RI 1. Soekarno aja kalah sama Jokowi, apalagi Anies dan Prabowo. Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Jokowi kini ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Nah, kalian setuju nggak guys? Bapak Jokowi ini menjadi presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Soekarno, Gus Dur, semua lewat. Pokoknya yang terbaik Bapak Jokowi. Nah, kalian setuju nggak sama statement itu? Pak Jokowi ini benar-benar hebat. Bayangkan aja, cuma permasalahan masalah ijazah. Banyak orang yang nggak dikenal, malah sekarang terkenal. Banyak orang yang katanya adalah orang-orang yang berpendidikan, hancur, lebur, rusak, kacau, gentayangan kayak setan. Bahkan dari kasus ijazah Bapak Jokowi, orang-orang yang pengangguran sekarang malah dapat pekerjaan. Pekerjaan mencari-cari kesalahan. Masalah ijazah aja bisa memberikan pekerjaan kepada orang-orang para pengangguran. Muncul di TV, muncul ke lembaga, muncul ke universitas, muncul ke media-media sosial, muncul juga di stasiun TV. Inilah keuntungan daripada orang-orang yang menyerang seseorang yang punya daya tarik yang tinggi, yang terkenal, yang pendukungnya ada di mana-mana. Personal brandingnya tidak pernah redup. Beruntunglah kau, beruntung. Air secair-cairnya. Salam. Tengah fitnah sana-sini dan tuduhan aneh-aneh yang dilemparkan ke Jokowi, mulai dari ijazah, skripsi, dan tuduhan-tuduhan receh yang gak masuk akal. Tiba-tiba dunia memberikan kabar yang besar. Jokowi diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy Forum. Ini menjadi tamparan keras bagi para pembencinya. Kelompok yang terus-menerus melempar fitnah ke Jokowi. Bloomberg New Economy Forum adalah
platform global yang didirikan oleh Michael Bloomberg untuk mempertemukan pemimpin dunia, pebisnis, dan pemikir dalam membahas berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, iklim, hingga bisnis. Tahun ini, Presiden Joko Widodo resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Global di forum tersebut bersama dengan 21 tokoh lainnya. Penunjukan ini menjadi bukti bahwa suara Indonesia masih diperhitungkan di kancah internasional. Bahkan setelah Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai presiden, dampaknya bagi Indonesia jelas positif. Citra dan visibilitas bangsa semakin kuat, jejaring global terbuka lebih luas, serta perspektif negara berkembang bisa lebih didengar dalam percaturan ekonomi dunia. Kehadiran Jokowi di forum ini juga menjadi sinyal bagi para investor bahwa Indonesia adalah negara dengan prospek yang stabil dan berpengaruh. Selama ini memang gak sedikit pihak yang mencibir Jokowi, seolah pengaruhnya hanya terbatas dalam negeri dan akan hilang ketika ia lengser. Namun realita justru berkata lain. Penunjukan Jokowi sebagai penasehat di Bloomberg New Economy Forum menegaskan bahwa namanya tetap diperhitungkan di level internasional. Dunia masih melihat pengalaman dan pandangannya relevan, sementara Indonesia ikut mendapat posisi yang strategis dalam agenda global. Singkatnya, kritikan dan cibiran akhirnya berhadapan dengan fakta bahwa Jokowi tetap punya pengaruh yang besar meski sudah tidak lagi duduk di kursi presiden. Ya, itu ya teman-teman, niatnya Pak Jokowi ingin pensiun, istirahat, tetapi Bloomberg ya itu mengangkat menjadi dewan pembina ya, dewan penasehat gitu teman-teman, untuk memberikan perspektif dan sumbangsih pemikiran dalam ekonomi dunia ke depan ya. Apa boleh buat ya teman-teman, kalau diminta dengan hormat ya pasti Pak Jokowi tidak keberatan dan ringan tangan untuk membantu ya teman-teman. Jadi ya apa salahnya, harusnya malah bangga ya kalau tokoh nasional itu aktif di kancah global, di internasional. Harusnya ya banggalah ada perwakilan Indonesia yang sedikit banyak pasti bersuara untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara, di Asia, ya pasti di dunia bahkan. Jadi perspektifnya pasti berkontribusi besar untuk kemitraan yang adil antar negara ya. Jadi saya pikir peran Pak Jokowi akan sangat signifikan di Bloomberg New Economy Forum ini, akan sangat signifikan karena beliau adalah mantan presiden atau presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadi saya pikir akan sangat signifikan ya teman-teman peran Pak Jokowi di Bloomberg New Economy ini. Dan kalau tadi ada pertanyaan apakah Pak Jokowi lebih baik dari seluruh presiden yang pernah ada, saya sih berani mengatakan salah satu yang terbaik yang memaksimalkan periode kepemimpinannya. Artinya ada pemimpin yang tidak maksimal ketika dia menjabat ya. Dan setiap pemimpin tentu punya konteks yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Tapi bagi saya Pak Jokowi di 10 tahunnya itu mengisi dengan kerja-kerja yang sangat maksimal, targetnya tinggi, agresif, sehingga ya ada lompatan. Ini yang saya pikir membedakannya. Ada pemimpin yang membuat target begitu rendah untuk dirinya sendiri sehingga ekonomi begitu-begitu saja, pertumbuhan dan infrastruktur begitu-begitu saja. Tapi ada yang mematok target tinggi sehingga dampaknya cukup signifikan pada Indonesia. Ini yang membedakan menurut saya Pak Jokowi ya teman-teman. Tentu seperti Bung Karno, dia punya konteks berbeda. Tidak mudah seorang sipil berorasi menyatukan militer, rakyat, dan ormas-ormas. Jadi Bung Karno juga punya kelebihan yang sangat luar biasa pada zamannya tentu, dan demikian juga dengan presiden sebelumnya. Tapi kita bisa tetap menetapkan bahwa Pak Jokowi salah satu yang terbaik. Mungkin ada yang menganggap yang terbaik ya. Itu ya teman-teman. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.